Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Memang Sudarto. Di sini saya berasal dari kelompok 4 pemrograman berorientasi objek Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Nah, di sini kami kelompok 4 membuat sistem manajemen dokter yang dimana untuk tugas besar dan juga video ini untuk pertemuan 15, untuk tugas pertemuan 15. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu buatlah sinopsis atau narasi berdasarkan dikasih proyek kelompok yang telah ditentukan, ditambah fitur loading dan login. Nah, di sini saya akan menjawab. Sebuah rumah sakit ingin menerapkan komputerisasi sistem dalam mendata sesuai dengan skenario dan requirement seperti berikut ini. Untuk skenario-nya, ketika admin telah melakukan proses login ke dalam aplikasi, maka admin akan memasukkan data mengenai data pasien, yaitu seperti nama pasien, alamat pasien, nomor telepon, dan penyakit pasien. Kemudian pada dokter menginput nama dokter, alamat dokter, nomor telepon, dan spesialis dokter. Lalu pada pada data ruangan menginput nomor ruangan, ID pasien, ID dokter, ID jadwal, nama ruangan, dan nama gedung. Untuk requirement-nya, utamakan membuat parent class. Dalam kasus ini terdapat satu parent class yang harus dibuat, yaitu kelas orang, karena nantinya field class yaitu dokter dan pasien harus mendapatkan turunan atribut dan metode dari parent class. Sebelum aplikasi dapat digunakan dengan lancar, ada beberapa requirement yang dibutuhkan seperti data ruangan dan data dokter yang harus dimasukkan pada saat aplikasi selesai dibuat, sehingga ketika pasien datang, maka admin dapat langsung memilihkan ruangan dan dokter yang sesuai dengan keluhan pasien. Untuk alur bisnisnya dari aplikasi ini, dari manajemen dokter ini, yaitu pasien akan datang dan mendatangi admin rumah sakit. Pada kasus ini, admin adalah orang yang memiliki kapabilitas di bidang kesehatan. Admin akan login ke dalam aplikasi terlebih dahulu. Setelah itu, pasien harus mengatakan keluhan apa yang sedang dirasakan, seperti gangguan pernafasan, pencernaan, dan sebagainya. Setelah itu, admin akan memasukkan data, itu data dokter yang sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi nama gedung dan nomor ruangan dan menyimpan data tersebut. Kemudian pasien dapat langsung menuju ke gedung dan nomor ruangan yang diberikan oleh admin untuk mendapatkan tindakan dari dokter yang sesuai. Berdasarkan narasi sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa objek dan metode atau fitur yang perlu dibuat untuk menunjang kasus tersebut. Pertama akan ada objek orang, dokter, pasien, ruangan, jadwal praktek, admin. Nah, untuk soal kedua ini, buatlah use case diagram dan class diagram sesuai sinopsis soal nomor 1 menggunakan perangkat lunak visual paradigm atau UML yang bebas, tergantung pembikinnya mau menggunakan apa. Dan di sini use case diagram ini merupakan opsional, dan untuk jawabannya membuat use case diagram dengan menggunakan perangkat lunak visual paradigm yaitu seperti ini. Pertama yang harus dilakukan adalah membuka perangkat lunak visual paradigm, kemudian dilanjutkan dengan memilih menu UML dan memilih opsi use case diagram. Kemudian rancang use case diagram dengan menggunakan elemen-elemen yang sudah disediakan. Pada akhirnya akan menghasilkan sebuah use case diagram sesuai dengan kasus kami, yaitu sistem manajemen dokter, yaitu sebagai berikut. Di sini ada satu aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu admin, dan admin dapat melakukan pengelolaan data dokter. Ya, pengelolaan data dokter, data pasien, terus data ruangan, dan
Namun untuk melakukan pengolahan data tersebut, admin diwajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk membuat kelas diagram pada perangkat lunak Visual Paradigm, dapat memilih UML, kemudian memilih kelas diagram. Setelah itu rancang kelas diagram, yaitu sistem manajemen dokter yang menghasilkan kelas diagram seperti berikut. Nah, pada kelas diagram sistem manajemen dokter terdapat beberapa kelas atau entity, yaitu orang, dokter, pasien, ruangan, jadwal praktek, dan admin, di mana seluruh entity tersebut memiliki peranannya masing-masing. Setiap entity tersebut saling membangun untuk membentuk satu sistem yang utuh, yaitu sistem manajemen dokter. Peranan dari entity orang adalah sebagai parent class entity, yang berarti entity orang memiliki beberapa ciri kelas pada entity orang. Nah, peranan dari entity orang adalah sebagai parent class per entity, yang berarti entity orang memiliki beberapa ciri khas per entity. Pada entity orang terdapat atribut dan metode berdasarkan yang merepresentasikan objek berupa orang, seperti nama, alamat, nomor telepon. Oleh karena itu, entity orang harus bersedia untuk mendukung berdirinya ciri khas per entity-nya, yaitu dokter dan pasien. Kemudian dibuat juga entity pasien dan dokter yang merupakan child entity dari entity orang. Dibuatnya entity pasien sebagai penampung data-data yang berkaitan dengan pasien seperti penyakit, sedangkan dibuatnya entity dokter sebagai penampung data-data yang berkaitan dengan dokter seperti spesialis. Nantinya atribut spesialis akan berkaitan dengan data penyakit yang dimiliki oleh entity pasien. Kemudian terdapat entity ruangan yang berfungsi untuk menampung data-data yang berkaitan dengan ruangan sebagai tempat pasien yang dirawat oleh dokter. Entity ruangan juga membutuhkan relasi antara entity jadwal praktek pasien dan dokter untuk melengkapi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi. Nah, untuk entity admin ini dibuat karena akan digunakan untuk menyimpan data akun yang akan digunakan pada proses login. Nah, di sini penjelasan relasi setiap entity-nya. Terdapat hubungan relasi antara dokter dengan ruangan yang bertipe asosiasi, di mana asosiasi tersebut menghubungkan antara objek dokter dengan objek ruangan. Terdapat hubungan atau relasi antara pasien dengan ruangan yang bertipe asosiasi juga, di mana asosiasi tersebut menghubungkan antara objek pasien dengan objek ruangan. Terdapat hubungan atau relasi antara jadwal praktek dengan ruangan yang bertipe asosiasi, di mana asosiasi tersebut menghubungkan antara objek jadwal praktek dengan objek ruangan. Terdapat juga hubungan atau relasi antara orang dengan pasien yang bertipe generalization, di mana generalization ini menggambarkan hubungan di mana objek atau anak pasien berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, yaitu objek induk atau objek orang. Terdapat hubungan antara orang dengan dokter yang bertipe generalization, di mana generalization ini menggambarkan hubungan di mana objek maksudnya dokter berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang di atasnya, yaitu objek induk atau orang ini. Terdapat hubungan juga atau relasi antara admin dengan ruangan yang bertipe asosiasi tersebut, yang dimana menghubungkan antara objek admin dengan objek ruangan.
Dan juga ada hubungan atau relasi antara admin dengan dokter yang bertipe asosiasi, yang dimana asosiasi ini menghubungkan antara objek admin dengan objek dokter. Terdapat hubungan juga atau relasi antara admin dengan pasien yang bertipe asosiasi, menghubungkan antara objek admin dengan objek pasien. Dan yang terakhir terdapat juga hubungan antara admin dengan jadwal praktek yang bertipe asosiasi, menghubungkan antara objek admin dengan objek jadwal praktek. Lalu ada penjelasan multiplicity atau kardinalitas, yang dimana pertama terdapat relasi asosiasi antara kelas dokter dengan kelas ruangan dengan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu ruangan bisa dimiliki oleh banyak dokter. Dan juga terdapat relasi asosiasi antara kelas pasien dengan kelas ruangan dengan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu ruangan bisa dimiliki oleh banyak pasien. Dan terdapat relasi antara relasi asosiasi antara kelas jadwal praktek dengan ruangan dengan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu ruangan bisa dimiliki oleh banyak jadwal praktek. Terdapat relasi juga antara kelas admin dengan kelas ruangan dengan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu admin bisa mengelola banyak ruangan. Ada juga relasi asosiasi antara admin dengan kelas dokter dengan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu admin bisa mengelola banyak dokter. Ada juga relasi asosiasi antara kelas admin dengan kelas pasien dengan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu admin bisa mengelola banyak pasien. Terdapat relasi asosiasi juga antara kelas admin dengan kelas jadwal praktek dengan memiliki kardinalitas one to many, di mana satu admin bisa mengelola banyak jadwal praktek. Lalu selanjutnya ada alur kelas diagram. Dari kelas diagram sistem manajemen dokter yang terdapat pada kelas entity di dalamnya, yaitu orang, pasien, dokter, admin, ruangan, dan jadwal praktek. Lalu dimulai dari kelas entity, admin yang harus diisi data terlebih dahulu karena akan digunakan dalam proses login ke dalam aplikasi. Setelah itu, data-data pada kelas entity orang, pasien, dokter, jadwal praktek harus sudah terisi terlebih dahulu agar kelas entity ruangan dapat diisi data. Soal nomor 3, buatlah gambar layout tampilan aplikasi sebagai dasar untuk menjelaskan dasar entity, kelas bundari, dan kelas kontrol. Nah, dalam membuat kelas diagram untuk menjelaskan kelas entity, kelas bundari, dan kelas kontrol ini menggunakan perangkat lunak Visual Paradigm. Setelah itu dirancang diagram berdasarkan kasus kami, yaitu sistem manajemen dokter, dan menghasilkan diagram sebagai berikut. Nah, dari aplikasi sistem manajemen dokter memiliki kelas entity, kelas kontrol, dan kelas bundari. Masing-masing kelas tersebut saling berhubungan guna membangun suatu sistem yang utuh agar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna, yang dalam kasus ini adalah admin. Pertama adalah kelas bundari. Kelas bundari secara sederhana merupakan sebuah kelas yang menyimpan beberapa metode yang berkaitan dengan pemrosesan tampilan dalam sebuah aplikasi, atau dikenal juga dengan istilah kelas interface. Contoh sederhananya seperti ketika tombol diklik, maka akan menjalankan fungsi tertentu. Setelah itu, tampilan user interface dari aplikasi juga dapat dikatakan sebagai bundari. Kedua adalah kelas kontrol. Kelas kontrol secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat ditemukannya algoritma.
Contohnya seperti pada kelas kontrol olah pasien. Kelas kontrol kelas pasien ini berisi metode insert data pasien, yang berarti metode tersebut berisi algoritma untuk memasukkan data pasien ke dalam kelas entity atau ke dalam database. Nah, selanjutnya berikut ini tampilan layout dari aplikasi sistem manajemen dokter. Secara sederhana, Bundary merupakan hal yang ditampilkan kepada pengguna aplikasi. Nah, ini berikut merupakan tampilan Bundary splash screen atau loading screen dari GUI. Dan ini adalah tampilan dari Bundary splash screen juga. Setelah ini sama dengan yang atas, hanya saja ini menggunakan GUI dan ini menggunakan CLI. Nah, ini ada Bundary login scan screen dari GUI dan ini dari CLI nya. Nah, ini adalah tampilan Bundary main menu dari GUI. Nah, ini Bundary main menu dari CLI. Dan ini untuk tampilan Bundary dokter dari GUI, dan ini sama aja dengan yang atas, cuman yang ini dari CLI. Nah, ini untuk Bundary pasien dari GUI, dan ini Bundary pasien dari CLI, dan ini Bundary ruangan dari GUI, dan ini dari CLI. Nah, alasan dilakukan pembagian tanggung jawab di antara kelas Bundary, kelas kontrol, dan kelas entity. Alasan utamanya dari pembagian tanggung jawab di atas kelas-kelas tersebut adalah agar kode program lebih terdistribusi secara merata, atau dengan kata lain agar kode program lebih terstruktur nantinya. Dengan memisahkan tanggung jawab Bundary yang berfokus pada interface, kemudian kontrol yang berfokus pada metode atau algoritma, dan entity yang fokus pada menampung data, maka secara tidak langsung akan membuat aplikasi yang dibuat nantinya lebih mudah dirawat dan dikembangkan. Nah, untuk soal nomor 4, buatlah aplikasi konsol untuk membuat login dan dihubungkan dengan MySQL berdasarkan project kelompok NetBeans dan PHP MyAdmin. Nah, berikut ini merupakan tutorial aplikasi konsol dan disertai penjelasan kode program. Langkah pertama untuk membuat aplikasi konsol membuat login yang dihubungkan dengan database MySQL adalah dengan membuat project terlebih dahulu pada Apache NetBeans. Nah, ini merupakan langkah pertama, yaitu membuat new project. Selanjutnya itu pilih Java with N, dan pilih selanjutnya maka JavaScript. Setelah itu pilih Java with N dan pilih selanjutnya Java application. Selanjutnya memberi nama pada project yang akan dibuat. Nah, setelah itu buat Java package-nya, dan lalu beri nama pada Java package yang telah dibuat tadi. Dan selanjutnya dalam Java package tadi buat file dengan new Java class. Nah, setelah itu beri nama dan finish, kemudian bisa menuliskan kode program. Nah, menuliskan fungsi buffer reader adalah membaca sebuah bilangan atau karakter menjadi throw IO exception adalah suatu metode yang membaca input data stream. Input stream reader merupakan sebuah variabel yang terdapat pada sebuah aplikasi yang memiliki basis data Java yang digunakan untuk sebuah variabel dan memasukkan inputan ke dalam sebuah program. Jadi buffer reader ini dan input stream reader biasanya digunakan bersamaan atau saling berkoneksi untuk membentuk sebuah program dengan basis Java. Nah, selanjutnya ada mendeklarasikan 3 kelas, yaitu dokter, orang, dan pasien, di mana orang merupakan kelas parent dari dokter dan pasien. Nah, diterapkan konsep object oriented programming, yaitu inheritance, yang ditujukan dengan menuliskan kata kunci extend setelah menuliskan nama kelas.
Nah, di dalam sistem manajemen dokter CLI dibuat beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi list data dokter yang akan digunakan untuk menampilkan data-data dokter yang terdapat dalam database. Tetapi sebelum ditampilkan, ada satu proses yang harus dilakukan untuk menghubungkan aplikasi dengan database, yaitu dengan menggunakan JDBC atau Java Database Connection. Dan untuk selanjutnya membuat fungsi list data pasien yang digunakan untuk menampilkan data-data pasien yang terdapat dalam database. Namun untuk melanjutkan untuk menampilkan, sebelumnya data-data pasien harus ada langkah yang harus dilakukan dengan membuat sebuah objek baru dengan tujuan untuk membentuk koneksi dengan database. Setelah itu melakukan query database agar data-data pasien dalam database dapat ditampilkan pada aplikasi. Dan selanjutnya kita membuat fungsi list data ruangan yang digunakan untuk menampilkan data-data ruangan yang terdapat dalam database. Namun sebelum menampilkan data-data ruangan harus ada langkah yang dilakukan, yaitu dengan membentuk sebuah objek baru dengan tujuan untuk membentuk koneksi. Nah, selanjutnya membuat fungsi list data pasien yang digunakan untuk menampilkan data-data pasien yang terdapat dalam database. Namun sebelum menampilkan data-data pasien harus ada langkah-langkah yang dilakukan, yaitu seperti membuat sebuah objek baru dengan tujuan untuk membentuk koneksi dengan database. Setelah itu melakukan query database agar data-data pasien dalam database dapat ditampilkan pada aplikasi. Nah, selanjutnya membuat list data ruangan yang digunakan untuk menampilkan data-data ruangan yang terdapat dalam database. Namun sebelum menampilkan data-data ruangan harus ada langkah yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan sebuah objek baru dengan tujuan membuat koneksi dengan database. Setelah itu melakukan query database agar data-data ruangan dalam database dapat ditampilkan pada aplikasi. Selanjutnya kita membuat fungsi input data dokter, di mana fungsi ini akan dibuat objek bernama dokter yang dibuat berdasarkan kelas dokter. Kemudian dibuat koneksi untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Maksudnya aplikasi akan meminta input dari pengguna yang akan ditangkap oleh sistem dengan menggunakan fungsi readline. Setelah itu data-data yang didapatkan dari input pengguna akan dijadikan values yang akan dimasukkan ke dalam database, khususnya tabel dokter dengan menggunakan query insert. Nah, selanjutnya ada membuat fungsi input data pasien, di mana fungsi ini akan dibuat objek bernama pasien yang dibuat berdasarkan kelas pasien. Kemudian dibuat koneksi untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Aplikasi akan meminta input dari pengguna yang akan ditangkap oleh sistem dengan menggunakan fungsi readline. Setelah itu data-data yang didapatkan dari input pengguna akan dijadikan values yang akan dimasukkan ke dalam database, khususnya tabel pasien dengan menggunakan query insert. Lalu membuat fungsi input data ruangan. Nah, untuk membuat fungsi input data ruangan ini dibuat koneksi untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Aplikasi akan meminta input dari pengguna yang akan ditangkap oleh sistem dengan menggunakan fungsi readline. Setelah itu data yang didapat dari input menggunakan input pengguna akan dijadikan values yang akan dimasukkan ke dalam database, khususnya tabel ruangan dengan menggunakan query insert. Dan selanjutnya kita membuat fungsi menu dokter. Nah, pada fungsi ini akan menampilkan tampilan menu dokter seperti menu untuk menampilkan list data dokter dan menu untuk memasukkan data dokter. Kemudian pengguna akan diperintahkan untuk memilih menu menu berdasarkan nomor urut menu yang nantinya ketika memilih nomor menu maka akan diarahkan dengan menggunakan switch space dan akan dipanggil fungsi yang berhubungan dengan menu. Nah, selanjutnya membuat fungsi menu pasien.
Nah, pada fungsi ini akan menampilkan tampilan menu pasien seperti menu untuk menampilkan list data pasien dan menu untuk memasukkan data pasien. Nah, kemudian pengguna akan diperintahkan untuk memilih menu berdasarkan nomor urut menu, yang nantinya ketika memilih nomor menu maka akan diarahkan dengan menggunakan switch case dan akan dipanggil menggunakan fungsi yang berhubungan dengan menu. Dan selanjutnya membuat fungsi menu ruangan. Nah, pada fungsi ini akan menampilkan tampilan menu ruangan seperti menu untuk menampilkan list data ruangan dan menu untuk memasukkan data ruangan. Nah, kemudian pengguna akan diperintahkan untuk memilih menu berdasarkan nomor urutan menu, yang nantinya ketika memilih nomor menu maka akan diarahkan dengan menggunakan switch case dan akan dipanggil fungsi yang berhubungan dengan menu. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi main. Nah, pada fungsi ini akan dibuat objek input berdasarkan kelas scanner dan dua atribut yaitu username dan password yang digunakan dalam proses login. Nah, kemudian pada bagian tray akan dibuat loading screen dengan menggunakan konsep perulangan untuk mencetak progresnya. Setelah itu akan dibuat variabel count yang berisi koneksi ke database. Setelah melewati loading screen, pengguna akan diarahkan untuk mengisi username yang akan ditangkap oleh fungsi nextLine. Dan selanjutnya adalah penjelasan enkapsulasi, inheritance, object, class, dan polymorphism. Nah, di sini terdapat inheritance, class, polymorphism, dan object. Nah, untuk penjelasannya, untuk kelas diagram ini yaitu kotak berwarna ungu tadi menunjukkan kelas dari program, yaitu kelas orang, dokter, dan pasien. Selanjutnya untuk inheritance, kotak berwarna merah pada gambar di atas menunjukkan penerapan dari konsep inheritance, kelas yang mewarisi atribut dan metodenya ke kelas dokter dan pasien. Nah, untuk polymorphism dari kotak yang berwarna hijau tadi menunjukkan penerapan dari konsep polymorphism, yaitu kelas dokter menambahkan atribut baru yaitu string spesialis, sedangkan kelas pasien menambahkan atribut baru yaitu string penyakit, sehingga sekarang child class dan parent class sudah berbeda dari tambahan atribut. Selanjutnya adalah enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini yaitu kotak berwarna biru tadi menunjukkan penerapan dari konsep enkapsulasi yang bertujuan untuk membatasi pengaksesan suatu function. Ada program yang sudah kami buat memiliki function yang berakses modifier public, yang berarti function tersebut dapat diakses oleh siapapun. Dan yang terakhir adalah objek. Untuk objek ini berwarna jingga. Nah, pada gambar di atas tadi menunjukkan penerapan dari konsep OOP yaitu objek. Pada kode tersebut menunjukkan pembuatan sebuah objek dari internal class pada Java. Nah, ini adalah enkapsulasi, ini adalah objek. Nah, untuk enkapsulasi di atas tadi menunjukkan penerapan dari konsep enkapsulasi yang bertujuan untuk membatasi pengaksesan suatu function. Pada program yang kami buat memiliki function yang berakses modifier public, yang berarti function tersebut dapat diakses oleh siapapun. Function di atas juga digunakan untuk menampilkan list dari data pasien. Dan selanjutnya adalah objek. Nah, kotak berwarna jingga menunjukkan penerapan dari konsep OOP yaitu objek. Pada kode tersebut menunjukkan pembuatan sebuah objek dari internal class pada Java. Nah, di sini juga ada enkapsulasi juga dan ada objek juga. Di sini juga ada enkapsulasi dan ada objek juga. Nah, di sini juga terdapat enkapsulasi dan objek yang di dalamnya ada public static void, dan untuk objek lebih ke input user menggunakan buffer reader. Dan ini juga terdapat enkapsulasi dan objek, dan ini juga sama, dan ini memiliki fungsi yang sama antara enkapsulasi dan objek.
Nah, selanjutnya soal nomor 5, yaitu buatlah aplikasi GUI berdasarkan proyek kelompok tugas besar 2. Gunakan NetBeans dan PHP MyAdmin. Nah, untuk syntax coding untuk GUI buat Java package seperti gambar di bawah ini. Setelah itu buat dengan nama GUI dan membuat splash screen dengan project new dan JFrame form. Nah, setelah itu buat JFrame form dengan nama splash screen. Nah, setelah itu membuat tampilan seperti gambar berikut ini. Yang pertama adalah di label 1, yaitu judulnya, yaitu sistem manajemen dokter. Nah, di label 2 ini seperti loading, dan ini seperti loading juga, melainkan ini simbolnya. Nah, setelah itu buat codingan seperti gambar berikut ini. Nah, pada tahap ini dibuat terlebih dahulu objek untuk mendeklarasikan form splash screen dengan nama awal. Kemudian juga membuat objek untuk form login dengan nama login, lalu membuat try dan catch untuk mendeklarasikan fungsi untuk menampilkan splash screen tersebut. Nah, selanjutnya membuat menu login. Nah, untuk membuat menu login pada JVM form di dalam Java package ini, pertama adalah new, lalu ada JVM form. Nah, selanjutnya membuat tampilan login seperti gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di atas tulisan login, username, password menggunakan JLabel. Untuk kolom pada username menggunakan JText field 1. Untuk kolom pada password menggunakan JPassword field 1. Dan terdapat dua tombol button yang dimana login menggunakan JButton 1 dan cancel menggunakan JButton 2. Nah, setelah itu buat codingan pada gambar berikut ini. Yang pertama adalah import yang dibutuhkan untuk SQL, dan juga terdapat import seperti pada syntax coding di bawah ini untuk Egyptian pen, connection, dan lain-lain. Selanjutnya coding berikut merupakan fungsi untuk menginisialisasikan pada form login. Nah, dan di bawah ini adalah codingan yang dimana berguna untuk tombol login atau JButton 1, dimana terdapat fungsi untuk mengambil username dan password dengan mengambil data tersebut dari database dengan menggunakan fungsi try dan catch. Dan fungsi dari coding ini merupakan digunakan untuk tombol cancel atau JButton 2. Ini digunakan untuk menghentikan program di mana fungsi tersebut menggunakan kode system.exit. Nah, untuk fungsi ini digunakan untuk menampilkan login pada layar. Dan selanjutnya kita membuat JFrame main. Nah, lalu buat tampilan seperti berikut dengan menginput menu bar. Lalu buat tampilan seperti berikut ini dengan memberi nama, misalkan data dokter pada menu bar, lalu menu item pada menu bar. Nah, setelah itu memasukkan JPanel ke dalam GUI. Nah, kemudian tampilan akan jadi seperti berikut. Nah, kemudian membuat tombol untuk logout pada bagian kanan dan atas. Nah, selanjutnya mengimport color, image, toolkit, image icon, dan menu bar ke dalam JFrame main. Nah, setelah itu membuat public main di dalam JFrame. Kemudian codingan di bawah ini merupakan kode untuk memasukkan gambar pada JFrame. Nah, dalam codingan ini memasukkan fungsi dari action format dari masing-masing kelas seperti dokter, pasien, ruangan, yang dimana action per format tersebut berfungsi untuk apabila action tersebut diklik maka akan tampil JFrame yang dipilih. Lalu terdapat action per format juga untuk button logout, dimana dibuatkan objek baru lagi untuk memanggil login form, lalu menggunakan dispose untuk keluar dari form main. Nah, selanjutnya adalah membuat JFrame dokter, yaitu dengan pertama membuat dengan nama dokter GUI pada JFrame form di Java package. Kemudian membuat tampilan GUI pada dokter seperti berikut ini. Nah, membuat JText field 1 dengan nama variabel teks nama, JText field 2 dengan nama variabel teks alamat, dan JText field 3 dengan nama variabel teks nomor telepon, dan JText field 4 dengan nama variabel teks spesialis,
Menggunakan button untuk memasukkan data, dan di mana di bagian paling bawah form menggunakan table dengan nama variable table. Selanjutnya ada import yang dibutuhkan untuk SQL, dan juga terdapat import seperti pada sintak coding di bawah ini untuk Jefferson Pen, default table model, dan lain-lain. Nah, selanjutnya membuat dua kelas, yaitu kelas orang dan kelas dokter dalam JFrame, di mana kelas orang merupakan kelas parent dan kelas dokter merupakan kelas child dari kelas orang. Kemudian membuat model di dalam model GUI tersebut. Nah, untuk pada tahap ini merupakan button untuk input data dengan menggunakan objek dari kelas dokter tersebut, serta mengkoneksikan tabel JFrame dokter GUI dengan database dengan menyesuaikan query untuk menginput data pada tabel dokter tersebut. Nah, selanjutnya membuat set pada tabel main data agar sesuai dengan tabel yang ada pada database. Selanjutnya membuat fungsi untuk menampilkan data tabel dari dokter untuk melihat data sesuai dengan yang ada pada database. Dan selanjutnya ada membuat JFrame pasien. Nah, untuk membuat file dengan nama pasien GUI pada JFrame di dalam Java Package. Nah, selanjutnya kemudian membuat tampilan GUI pada pasien berikut ini. Nah, selanjutnya adalah import yang dibutuhkan untuk SQL, dan juga terdapat import untuk Jefferson Pen dan default table model. Nah, selanjutnya membuat dua kelas, yaitu kelas orang dan kelas pasien dalam JFrame, di mana kelas orang merupakan kelas parent dan kelas pasien merupakan kelas child dari kelas orang. Kemudian membuat model di dalam pasien GUI tersebut. Nah, pada tahap ini merupakan button untuk menginput data dengan membuat objek pasien dari kelas pasien tersebut, serta mengkoneksikan tabel JFrame pasien GUI dengan database dengan menyesuaikan query untuk menginput data pada tabel pasien tersebut. Nah, selanjutnya adalah membuat set data pada tabel main data agar sesuai dengan tabel yang ada pada database. Nah, selanjutnya membuat fungsi untuk menampilkan data tabel dari pasien untuk melihat data sesuai dengan yang ada pada database. Nah, selanjutnya kita membuat JFrame ruangan. Nah, untuk membuat JFrame ruangan, pertama membuat file dengan nama ruangan GUI pada JFrame form di dalam Java Package. Kemudian membuat tampilan GUI pada ruangan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya import yang dibutuhkan untuk SQL, dan juga terdapat import untuk Jefferson Pen dan default table model. Nah, selanjutnya pada ruangan GUI ini terlebih dahulu mendeklarasikan model tiap kelas seperti model pasien, model dokter, model jadwal praktek, dan model ruangan. Kemudian terdapat fungsi ruangan GUI yang di dalamnya terdapat masing-masing array dari tiap-tiap kelas ruangan. Lalu pada bagian bawah terdapat fungsi seperti ID pasien, ID dokter, dan ID jadwal, di mana fungsi tersebut untuk menampilkan data dari masing-masing fungsi yang telah dibuat. Nah, selanjutnya terdapat tiga fungsi, yaitu ID pasien, dokter, dan ID jadwal, di mana ketiga fungsi tersebut memanggil dan mengkoneksikan ke data dari masing-masing kelasnya. Selanjutnya pada tahap ini merupakan button untuk input data dan mengkoneksikan tabel JFrame ruangan GUI dengan database dengan juga menyesuaikan query untuk menginput data pada tabel ruangan tersebut. Lalu selanjutnya adalah membuat set pada tabel tampilan data agar data sesuai dengan tabel yang ada pada database. Nah, selanjutnya membuat fungsi untuk menampilkan data tabel dari pasien untuk melihat data pasien sesuai dengan yang ada pada database. Nah, selanjutnya adalah membuat codingan ini merupakan fungsi untuk menampilkan data tabel dari dokter untuk melihat data dokter sesuai dengan yang ada pada database. Dan ini merupakan fungsi untuk menampilkan tabel dari jadwal praktek untuk melihat data jadwal praktek sesuai dengan yang ada pada database. Nah, untuk ini merupakan fungsi untuk menampilkan data tabel dari ruangan untuk melihat data ruangan sesuai dengan yang ada pada database. Nah, selanjutnya adalah
menjelaskan lagi, yaitu kelas objek, inheritance, polymorphism, dan enkapsulasi atau encapsulation. Nah, di sini yang diberikan kotak warna biru ini merupakan enkapsulasi. Untuk yang warna jingga ini adalah objek. Nah, untuk enkapsulasi ini menunjukkan penerapan dari konsep encapsulation yang bertujuan membatasi pengaksesan suatu function. Nah, untuk objek yaitu menunjukkan pembuatan sebuah objek dari form splash-screen dengan nama objek awal dan login dengan nama objek login. Nah, ini adalah login di Java, yang dimana ini terdapat kelas, inheritance, enkapsulasi, dan objek. Nah, untuk kelas sendiri yang berwarna ungu tadi pada gambar di atas menunjukkan kelas dari program, yaitu form class login. Nah, untuk inheritance sendiri menunjukkan penerapan dari konsep inheritance. Kelas login mendapatkan turunan inheritance dari Java, Swing, dan JFrame. Nah, untuk enkapsulasi ini tadi berwarna biru, yang bertujuan untuk membatasi pengaksesan suatu function. Nah, untuk objek sendiri tadi berwarna jingga, yang merupakan penerapan dari konsep OOP, yaitu objek. Pada kode tersebut menunjukkan pembuatan sebuah objek dari form main dengan nama objek main. Nah, ini juga terdapat enkapsulasi yang telah dikotak berwarna biru, ini dimana menunjukkan penerapan dari konsep encapsulation yang bertujuan untuk membatasi pengaksesan suatu function. Nah, pada program yang telah kami buat memiliki button login atau JButton 1, memiliki akses modifier private, yang berarti fungsi tersebut tidak dapat diakses secara bebas, dan memiliki fungsi main dan run dengan akses modifier public function. Nah, untuk public function tersebut dapat diakses oleh siapapun. Dan ini adalah dari main.java. Di sini juga terdapat inheritance, kelas, dan objek. Untuk kelas sendiri yang berwarna ungu menunjukkan kelas dari program, yaitu kelas main. Nah, selanjutnya inheritance ini yang berwarna merah tadi menunjukkan penerapan dari konsep inheritance, yang dimana Java Xstring, Java Xwing, JFrame mewarisi atribut dan metodenya ke kelas main inheritance. Untuk enkapsulasi sendiri bertujuan untuk membatasi pengaksesan suatu function yang dimana itu tadi diberi tanda, yaitu kotak berwarna biru. Selanjutnya adalah objek. Nah, untuk objek sendiri tadi merupakan penerapan dari konsep OOP, yaitu objek, yang dimana kode tersebut menunjukkan pembuatan sebuah objek dari kelas image icon. Dan ini juga terdapat enkapsulasi yang telah diberi tanda warna biru, dan ada juga objek yang berwarna jingga, dan di sini terdapat Dr. Widget Java. Juga di sini terdapat inheritance, class, dan encapsulation. Dan penjelasan kelas, inheritance, encapsulation tidak jauh beda dari apa yang sudah saya sebutkan di atas. Dan selanjutnya di sini terdapat pasien GUI.java. Nah, untuk pasien GUI.java ini terdapat kelas diagram, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism, yang dimana untuk kelas sendiri berwarna ungu, yang menunjukkan kelas dari program, yaitu pasien GUI, orang, dan pasien. Untuk inheritance tadi yang ditandai berwarna merah, yaitu menunjukkan penerapan dari konsep inheritance, yang dimana kelas pasien GUI mendapatkan turunan dari Java Xwing, JFrame, dan kelas pasien mendapatkan turunan inheritance dari kelas orang. Selanjutnya adalah enkapsulasi. Nah, enkapsulasi tadi diberikan tanda berwarna biru, yang dimana menunjukkan penerapan dari konsep enkapsulasi yang bertujuan untuk membatasi pengaksesan suatu function.
Dan untuk polymorphism tadi ditandai berwarna hijau dan menunjukkan penerapan konsep polymorphism, yaitu kelas spasial mendapatkan atribut tambahan yaitu string penyakit. Nah, di sini juga terdapat inheritance dan objeknya juga. Di sini terdapat encapsulation. Di sini juga terdapat encapsulation. Nah, di sini terdapat ruangan GUI dan Java. Nah, di dalam ruangan GUI dan Java ini terdapat class dan inheritance serta encapsulation, yang dimana semua penjelasan tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, soal selanjutnya yaitu download dan copy paste ERD dari hasil pembuatan database MySQL. Nah, ini merupakan soal nomor 6. Nah, ini untuk penjelasannya, untuk mengunduh ERD di PHP MyAdmin, dapat menuju tab designer, kemudian pilih export skema, maka ERD akan terunduh. Nah, untuk alur ERD berikut ini merupakan sistem manajemen dokter yang terdapat beberapa kelas entity di dalam, yaitu orang, pasien, dokter, admin, ruangan, dan jadwal praktek. Lalu dimulai dari kelas entity admin yang harus diisi data terlebih dahulu karena akan data yang digunakan dalam proses login ke dalam aplikasi. Setelah itu data-data yang pada kelas entity orang, pasien, dokter, jadwal praktek harus sudah terisi terlebih dahulu agar kelas entity ruangan dapat diisi data. Nah, untuk analisa ERD, jika dilihat dari kelas diagram dan ERD terdapat perbedaan, yaitu pada kelas diagram terdapat entity orang, di mana entity orang tersebut merupakan parent dari entity pasien dan dokter. Nah, jika ERD data inheritance entity orang lalu masuk ke dalam entity pasien dan dokter, pada ERD admin hanya mengelola data sehingga tidak ada data yang perlu diambil dari tabel admin untuk ditampilkan. Nah, jika di kelas diagram, admin dapat mengelola data dari kelas dokter, ruangan, pasien, dan jadwal praktek yang memiliki relasi one to many. Dan ini merupakan source code atau program yang telah dibuat. Yang pertama adalah CLI, Sistem Manajemen Dokter CLI. Jika saya run, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, ini adalah loading dari sistem manajemen dokter. Nah, di sini kita diminta untuk login, dan di sini adalah username admin dan passwordnya juga admin. Karena ini hanya admin yang bisa mengakses aplikasi ini. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana ada data dokter, ada data pasien, dan data ruangan, dan ada logout. Nah, jika saya pilih data dokter, maka kita akan diminta untuk mengisi data dokter. Nah, jika saya mengisi data pasien, maka saya akan disuruh mengisi data pasien. Dan jika saya pilih data ruangan, maka akan muncul yaitu sistem manajemen dokter, yang dimana kita disuruh untuk mengisi nomor ruangan, nama gedung. Dan jika saya pilih logout, maka akan tampil di tampilan awal. Itu tadi adalah tampilan dari program yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.